Apakah saat membeli emas itu untuk lindung nilai kekayaan kita? Karena emas itu adalah menjaga kita tetap kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ahmad Jubedi. Tapi kali ini akan berbagi informasi tentang apa tujuan kita atau tujuan keuangan kita saat membeli atau menjual emas. Jadi tujuannya kita itu sebenarnya apa gitu ya. Oke, kalau tujuan awalnya kan memang investasi. Nah, investasi kan karena emas sebagai lindung nilai dan sebagainya itu adalah investasi. Oke, tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah terima kasih dan terus mengikuti konten-konten Pak B karena semuanya adalah gratis. Oke, tujuan kita saat membeli atau menjual emas. Nah, yang pertama, apakah untuk memenuhi tujuan keuangan tertentu? Misalnya, kan tanya pada diri sendiri, kita kan yang tahu kan kita, apakah untuk memenuhi tujuan keuangan tertentu. Nah, dalam hal ini adalah karena jangka panjang sebaiknya kan 5 tahun ke atas, bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa 10 tahun, dan bisa 15 tahun, tergantung tujuan kita keuangannya buat apa. Nah, buat naik haji atau buat BPIH ya, biaya pendaftaran haji ya. Terus sudah cukup belum kan begitu. Terus bayar sekolah besok misalnya untuk kuliah atau sekolah SMA, umroh, buat modal usaha, buat beli properti atau buat beli tanah ya, konversi begitu. Itu perlu ditetapkan tujuannya. Jadi tujuan tertentu berapa tahun, bagaimana cara mencapainya. Kan ditentukan misalnya 200 gram dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti kan 1 tahunnya berarti berapa? 40 gram. 1 tahun kan 12 bulan. Berarti 1 bulannya itu sekitar 3,5 gram. Itu kan mudah, nanti akan komitmen ini akan terjaga ketika kita benar-benar komitmen dan konsisten dalam menjalankan investasi ini. Nah, jadi apakah untuk memenuhi tujuan keuangan tertentu? Itu yang pertama. Jadi ini perlu diingat karena apa? Ini betul-betul penting. Karena jangan sampai pada saat mau investasi itu kita FOMO atau ikut-ikutan, sana beli, nanti ada tren apa lagi, beli lagi terus. Seperti itu kan tidak ada. Nanti tanya buat apa? Ya tren saja. Iya, kalau uangnya itu uang dingin, uangnya itu uang memang kita sudah sisihkan begitu ya. Tapi kalau uangnya itu uang konsumsi atau uang untuk diputar dan sebagainya, nanti akan mengalami atau menjadi halangan atau hambatan. Nah, gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah saat membeli emas itu untuk mencari keuntungan? Nah, ini untuk mencari keuntungan itu berarti kan yang kita inginkan adalah capital gain. Jadi kalau mau mencari keuntungan, nah berarti kan mudahnya kan beli saat punya uang dingin dan harganya murah, dan dijual saat harganya tinggi dan sudah sesuai dengan keinginan kita. Itu kan tujuan mencari keuntungan. Karena emas itu adalah jangka panjang, ini juga hampir mirip. Nah, ini tujuannya kan mencari keuntungan. Mungkin dia tujuan yang pertama sudah, karena naik haji sudah daftar, sudah biaya sekolah sudah siap, beli tanah juga sudah punya tanah. Nah, tujuan yang lainnya untuk mencari keuntungan saja. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena tidak ada misalnya karena ada spread harga, jadi kalau jangka pendek itu tidak direkomendasikan. Jadi kalau jangka pendek itu tidak direkomendasikan ya. Jadi emas itu karena spreadnya beberapa itu bermacam-macam dan cocok untuk jangka panjang. Nah, itu yang perlu
Berarti kan untuk mendapat keuntungan atau capital gain ya dari jual dan beli, itu mendapat keuntungan yang kita inginkan atau mendapat keuntungan optimal. Itu tujuannya seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ketiga, apakah saat membeli emas itu untuk lindung nilai kekayaan kita? Karena emas itu adalah menjaga kita tetap kaya. Nah, misalnya kita beli 100 gram atau 500 gram, terus dibiarkan 10 tahun kemudian yang akan datang, dari uang yang dibelikan atau diinvestasikan emas itu 100 atau 500 gram itu tetap akan bisa membeli barang-barang 10 tahun yang akan datang. Nah, beda dengan uang ya. Uang kan kita bisa cari contoh saja. Dulu pada saat 20 tahun yang lalu misalnya ya, atau 10 tahun yang lalu, kita beli makanan itu harganya berapa, sekarang berapa. Paling gampang telur harganya berapa, sekarang harganya berapa. Atau jajanan yang kita dulu beli kecil itu harganya berapa, sekarang harganya berapa. Ya, kalau emas kan tetap. Nah, dulu 1 gram itu bisa beli apa, sekarang 1 gram juga bisa beli apa. Dulu 10 gram sudah dapat apa, sekarang 10 gram juga masih dapat apa. Kan kita buktikan seperti itu. Karena emas memang sebagai pelindung nilai. Atau kita akan tetap kaya di zaman apapun ketika kita menguasai emas. Karena harga emas itu akan mengikuti laju inflasi. Normalnya semakin tinggi inflasi berarti harga emas semakin tinggi. Itu seperti itu ya. Jadi inflasi naik, harga emas juga akan naik. Jadi tujuannya seperti apa? Jadi yang keempat itu ya, tujuan keuangan yang keempat itu justru tidak punya tujuan. Nah, itu kan paling bahaya. Dia tidak punya tujuan. Hanya tujuannya adalah ikut-ikutan tren. Oh, saya punya tabungan, keren. Ditanya saya punya, tapi ditanya tujuannya ya hanya ikut-ikutan itu. Jadi tujuannya adalah ikut-ikutan, FOMO, dan keren begitu ya. Nah, sehingga tujuan betul-betul yang tadi 3 di atas itu malah sama sekali nggak ada. Mungkin tujuan keuangan tertentu ditanya nggak, terus mencari keuntungan juga bingung kan begitu. Terus yang ketiga adalah melindungi nilai juga enggak, karena kan enggak konsisten, enggak komitmen jangka panjang. Begitu nanti saat turun semuanya teman-temannya jual, ikut jual. Itu kan enggak ada tujuan kita sendiri. Nah, resiko kita itu kan enggak tahu resikonya seperti apa. Itu adalah hal-hal yang perlu kita sampaikan ini untuk mengedukasi. Jadi sekali lagi keputusan ada pada Anda. Hanya mengedukasi, keputusan ada pada Anda dan tidak mewakili siapapun kan begitu ya, pada Anda. Sehingga prinsipnya beli emas sedikit-sedikit beli emas, beli simpan lupakan. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe kasih subscribe, bagi yang belum like, subscribe dan komen ya. Nanti kalau ada komen pertanyaan bisa dibuat konten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.